Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Aryani. NPM saya yaitu 0319010277. Saya akan menjelaskan bab 11 dan bab 12. Nah, saya akan menjelaskan bab 11 terlebih dahulu. Bab 11 yaitu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Strategi Kiai Hajar Haji Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi Kiai Hajar Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan sangat baik dan bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya dengan kiprahnya dan kiprahnya sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki, terutama suaminya sebagai pendiri Muhammadiyah. Terutama hal tersebut terlihat dalam pesan Kiai Hajar Haji Ahmad Dahlan kepada seorang perempuan, yaitu satu, melihat isi kurangnya pengetahuan tentang hakikat dan martabat wanita Islam Indonesia. Menurut saya ulang, satu, melihat isi kurangnya pengetahuan tentang hakikat dan martabat wanita menurut ajaran Islam. Kedua, bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Ketiga, berhati-hati dengan urusan Aisyah karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan permasyarakatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. B. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menjadi suatu hal yang menimbulkan
Perbincangan di kalangan Muhammadiyah. Dalam berita resmi Muhammadiyah disebutkan bahwa 1. Muhammadiyah menciptakan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, beramal soleh, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik, dan kemasyarakatan. B. Keseimbangan peran publik dan rumah tangga. C. Keterlibatan kaum perempuan dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. D. Aisyah sebagai wahyu, beramal soleh, berdakwah, dan berjuang. E. Dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan Aisyah. F. Kompetensi keberagaman dan kemasyarakatan pemimpin. C. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adabul Ma'arab fil al-Islam, bahwa berdasarkan surah At-Taubah ayat 71, secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin maupun mukminat. Dalam buku Adabul Ma'ruf fil al-Islam juga dinyatakan bahwa dalam masalah muamalah duniawiyah mengandung unsur-unsur politis dan ideologis, karena di dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama, masyarakat, dan negara. Peran perempuan dalam bidang politik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peran yang langsung berupa praktek politik dan badan-badan atau dewan-dewan perwakilan rakyat dari pusat sampai ke daerah. Kedua, peranan tidak langsung yaitu disalurkan melalui rumah tangga dan masyarakat dengan mengambil peran aktif dan mengisi kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita lanjut bab 12. Bab 12, Muhammadiyah dan politik. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pemikiran kita. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dalam non-politik. William
Sofian mengkategorikan Muhammadiyah sebagai kelompok yang lebih terfokus bergerak membangun Islam sosiatif atau masyarakat Islam. Yang lebih berfokus bergerak membangun Islamik. B. Kita Muhammadiyah. Pada Muktawar ke-38 tahun 1971, Muhammadiyah membuat keputusan tentang penyataan atau penegasan Muhammadiyah tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain yang kemudian dikenal dengan Kita Muhammadiyah tahun 1971 atau Kita Muhammadiyah Ujung Pandan. B. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dilihat dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam menggerakkan misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kiai Haji Mansur menjadi anggota keempat serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang merintis para persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan pemerintahan bela tentara Jepang. Perumus penandatanganan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam momentum kritis suatu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diproklamasikan Ki Bagus Hadikusumo dan Master Kasman Simadimidjo. Dengan jiwa keagamaan dan kenegaraan yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia dapat mengikhlaskan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu anak kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. C. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada 2 bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok masyarakat demi menciptakan kehidupan yang islami, aman, damai, dan sejahtera. Bentuk kepedulian Muhammadiyah
kepada negara. Selain Indonesia merdeka, berbagai periode pemerintah hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Dan kebangsaan ini didorong oleh keinginan kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Denpasar, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dan misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan, yaitu pertama melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal, ditingkatkan kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok kepentingan. Peran Muhammadiyah dalam berpolitik di Indonesia. Saya ulang, peran Muhammadiyah dalam berpolitikan di Indonesia. Perannya Muhammadiyah pada 9 Mei 1966 yang dipimpin oleh Ki Hajar Haji Fakih Usman berusaha memperjuangkan Partai Masyumi agar aktif kembali dan mendesak pemerintah Indonesia, namun pemerintah tidak meresponnya. Demikian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.